Ada sebuah pertanyaan yang seringkali ditanyakan oleh para netizen. Bro, gimana caranya kita bisa PDKT tapi dengan cara yang sangat gampang? Dan juga gue itu orangnya jelek, kira-kira bisa nggak bro? Jawabannya adalah bisa bro. Jelek itu adalah sebuah ilusi yang ada di dalam pikiran lo. Lo ngerasa diri lo jelek. Tapi kita nggak tahu bro, pandangan orang tentang lo itu seperti apa. Belum lagi kalau misalkan lo itu memiliki banyak sekali prestasi dan juga skill. Sehingga kejelekan yang ada di pikiran lo itu bisa tiba-tiba lenyap. Karena apa? Karena itu semua ditutupi dengan skill dan juga prestasi lo. Dan di sini gue juga akan memberikan tips gimana caranya PDKT paling gampang. Bahkan ketika lo merasa jelek sekalipun, lo pasti akan bisa. Yang lo butuhkan adalah sebuah keberanian dan kemauan atau niat untuk mencoba trik ini. Jadi kita mulai aja. Trik yang pertama adalah mak comblang. Mak comblang ini adalah sebuah istilah yang sering kali kita gunakan ketika ada teman kita yang menjodohkan atau ngenalin kita ke temen ceweknya dia sehingga kita bisa berkomunikasi atau PDKT sama cewek tersebut. Nah, lo juga bisa menggunakan hal seperti ini bro. Ketika lo punya temen cewek, maka lo bisa bilang ke dia, mak comblangin gue dong sama temen lo gitu. Nah, lo bisa mencoba mak comblang ini dengan cara lo menghubungi teman-teman lo yang sudah ada di masa lalu. Contohnya teman lo ketika TK, SD, SMP, SMA, ataupun teman lo yang masih kuliah. Cara ini sangat mudah dan cara ini juga cenderung efektif bro. Ketika lo punya, katakanlah lo mungkin punya 50 kontak atau 100 kontak lah. Mungkin 20 orang diantaranya bisa aja mengiyakan ajakan lo tersebut. Hanya saja ketika lo ngajak temen lo itu, lo jangan ngajak cuma-cuma, tapi lo juga bisa bayarin mereka makan bro. Jadi sekali lo ngajak ya udah kasih mereka makan lah gitu, sebagai tanda terima kasih. Nah, cara ini terbukti sangat efektif ya ketika lo itu punya credit point atau lo itu dulunya itu bukanlah orang yang mungkin rusuh atau bukan orang yang mungkin sangat berbahaya gitu. Kalau lo di zaman dulu itu orang yang baik-baik aja, pasti teman-teman cewek lo itu juga bakal respect sama lo bro. Nah, permasalahannya adalah ketika dulu lo itu nggak terlalu terkenal dan juga nggak dikenal sama siapapun gitu. Terlebih lagi kalau lo nggak punya teman cewek, nah itulah yang akan jadi bencana. Tapi tenang aja, kalaupun lo nggak punya teman cewek, gue masih punya solusi nomor 2. Dan solusi nomor 2 ini adalah biro jodoh bro. Dan gue juga sering merekomendasikan biro jodoh ini bagi sobat-sobat yang mungkin konsultasi sama gue tapi usianya mungkin sudah 37 ke atas atau 40 ke atas, dan mereka ini terlalu sibuk dengan kerjaannya gitu sehingga mereka nggak bisa melakukan kenalan sama cewek gitu. Sehingga ya mau nggak mau gue akan merekomendasikan biro jodoh. Nah, biro jodoh ini terkadang ya gue sering banget ya waktu dulu gue di desa itu gue masih sering ngelihat selebaran biro jodoh. Dan juga ada juga kayak semacam spanduk yang sering kali gue lihat di jalan ya ketika gue masih berada di desa. Jadi mereka memang bikin event biro jodoh. Jadi di situ kayak ada pasar malam tapi di situ tuh eventnya adalah biro jodoh. Bagi kalian yang mau kenalan sama cewek atau cowok silahkan datang ke situ. Jadi memang di pasar malam tersebut itu memang ada biro jodoh dan lo boleh kenalan sama cewek siapapun. Dan ternyata hal seperti ini itu juga diadaptasi sama beberapa kafe. Beberapa kafe yang gue temukan di kota-kota besar itu juga mengadakan event seperti ini. Jadi ada beberapa event mungkin 1 bulan sekali atau 1 bulan 2 kali. Itu di situ ada event di mana kita itu bisa kenalan sama cewek manapun yang ada di kafe tersebut. Hanya saja ada dress code-nya. Kalau misalkan lo pakai kaos atau kemeja putih, maka di situ lo itu masih single dan lo boleh istilahnya itu PDKT sama siapapun. Nah, nanti ada dress code-nya juga, cewek itu harus berpenampilan seperti ini karena ini menunjukkan single. Nah, lo bisa coba hal tersebut dan lo bisa cari hal tersebut bro di kafe-kafe besar yang ada di daerah lo. Dan kalau 2 hal ini nggak ada, lo juga bisa menghubungi biro jodoh yang ada di Facebook.
Lo tinggal ketik aja di Facebook itu Biro Jodoh, misalkan Biro Jodoh Jawa Barat. Di situ akan ada grup atau di situ akan ada beberapa halaman yang bisa lo klik. Nah, di situ nanti lo itu bisa bayar 50.000 atau 100.000 atau tergantung adminnya untuk ngeposting foto lo dan juga dikasih speknya seperti apa. Nama lo siapa, tanggal lahir mungkin, pekerjaan lo apa, hobi lo apa gitu. Dan itu akan dipost mereka dan nanti ada orang yang komen. Nah, orang-orang yang komen itulah orang yang tertarik sama lo. Dan hal ini hanya gue sarankan ketika lo itu udah mentok dan gak mau kerja keras. Tapi kalau lo masih punya tenaga, lo masih punya waktu, dan lo tuh ngerasa bahwa lo pengen dapetin cewek yang memang lo suka, ya lo kenalan bro. Usaha semaksimal mungkin. Cara ini hanya bisa gue rekomendasikan kalau lo itu memang gak punya waktu dan lo itu mungkin udah capek banget. Tapi kalau lo masih muda, energi lo masih banyak, ya gue sarankan untuk melakukan teknik PDKT sesuai dengan apa yang sering gue bahas. Lo PDKT dengan cara kenalan sama cewek. Itu yang paling gue rekomendasikan. Nah, kalau kalian pengen rekomendasi yang lebih bagus lagi, gue sarankan kalian membeli ebook dari Pria Bertumbuh. Di ebook tersebut gue sudah menjelaskan dasar-dasar dari romansa. Dan ketika lo selesai membaca buku tersebut, gue berharap lo itu sudah paham gimana romansa itu bekerja. Sehingga lo akan lebih mudah dalam PDKT. Di samping itu gue juga menyediakan jasa untuk konsultasi dan itu gratis. Kalau kalian tertarik silahkan kunjungi link yang ada di deskripsi. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, komen, dan share video ini. Jangan lupa bahagia dan salam pria bertumbuh.